mulu ya, nelponin mulu. Jangankan waktu zaman masih sekolah Bu, ada waktu SD ada teman yang tiap hari nelpon nanya PR. Kan lu duduknya sebelahan sama saya, nggak denger gurunya ngasih PR apa, kenapa kudu nanya lagi, tuh kesel sendiri ya. Tapi kalau ke Allah makin manja, makin ogohan, makin dicari terus Allahnya, makin segala apa-apa teh Allah lagi, wah makin disayang, makin ditolong ya. Terusnya berarti kita harus berapa kali kecewa sama makhluk lagi dulu baru mulai nyari Allah ya. Jadi tenang, semuanya sudah diatur. Apalagi bicara rezeki ya Bu, salah satu alasan kita belum mati sampai sekarang Bu adalah karena rezeki yang sudah Allah tentukan dulu sebelum lahir belum kita terima semuanya. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud dikutip di beberapa kitab hadis, contoh di Arba'in Nawawi yang hadis nomor 4. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya nyeritain di alam rahim tuh Bu. Kan 40 hari pertama kita sebagai nutfah, setetes mani. Lalu 40 hari selanjutnya sebagai alaqah, segumpal darah. 40 hari selanjutnya sebagai mudghah, segumpal daging. Jadi total 120 hari. Nah berarti 4 bulan tuh kalau dibagi 30 hari ya. Dari setelah 4 bulan barulah ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan, sambil ditiupkan ruh, sambil ditentukan rezeki orang ini. Dari mati, dari lahir sampai matinya sudah ditentukan ya. Maka kalau kita udah sekarang usia udah jadi manusia, sudah terlahir, masih stres mikirin rezeki, waktu kita masih di dalam perut ibu juga otaknya belum jadi, boro-boro bisa mikir otaknya belum jadi, rezeki udah datang. Ibu ngapain dimakan apa aja? Makan apa aja segala macam ditelan, tapi dipilah-pilah oleh tubuh, mengalir ke si janin, tumbuh jadi gede. Tanpa mikir ya tadi ibu. Pernah ngelihat ada ibu-ibu kayak gini? Ibu nuju naon, tenang, ini saya tadi habis makan wortel, pas banget vitaminnya baru nyampe usus nih, bentar. Lagi saya arahin, ya kan beloknya salah tuh, nggak jadi ke janin dah, ya gitu ya. Nggak ya. Kita makan apapun, makan wortel, ibu keluar wortel tidak? Enggak ya. Diaturin, yang tidak baiknya dibuang, yang baiknya nutrisinya diserap. Dialirkan ke seluruh tubuh, sekali lagi tanpa mikir, kadang sambil maksiat malah ya, ngalir ke si janin ya. Mana yang hebat, itu apa janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin ya. Terlahir Bu, si janin jadi bayi, si ibunya nggak ada ASI, ada sapi. Coba sapi makannya apa? Rumput, jadi susu. Coba kita makan rumput tuh, jadi penyakit ya. Mules. Dan ternyata sapi susu-susu yang beredar di Indonesia, sapinya ternyata tidak di Indonesia Bu. Ada yang di New Zealand. Apal New Zealand belah mana Bu? Insya Allah ya, gigi rencami sebenarnya. Insya Allah ada welah di situ ya. Nyampe ke sini pokoknya. Tanya lagi, mana yang lebih hebat? Itu apa bayi? Mana yang lebih hebat? Bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya Bu ya, tapi bukan susu, air susunya. Susunya mah nempel sama sapinya ya. Masa dijejelin bayinya ya. Maaf digocek biar nggak antuk ya. Ya begitulah, udah diatur. Sampai ada kisah. Kemarin ketemu guru kami mengutip dari ulama sebelumnya berkata, ceritanya ada orang kecebur sumur Bu. Cebur sumur, lalu minta tolong, lewatlah orang, diturunin timba, dia naik ke atas. Setelah naik ke atas disuruh biar tenang dulu kan, nih ada segelas susu, minum dulu ya, minum dulu segelas susunya. Udah gitu diminum segelas susu, ditanyakan akhirnya, "Hai kamu kenapa bisa jatuh?" Diperagain sama si yang jatuh. "Gak tahu ya saya juga. Saya tadi cuma berdiri di sini nih, terus jatuh lagi Bu." Ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Ya. Maka kata guru kami, beliau bilang kayak gini, orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe di tempat matinya pun kaci naik dulu ke atas tuh, harus ngejemput sisa rezekinya, baru boleh mati dia. Gak akan mati beneran tuh ya.
Masya Allah. Kadang kita kira gini ya, kalau bicara rezeki itu, kalau saya cuman yang lurus-lurus aja kayaknya kurang. Kayaknya kudu ngambil lah sedikit-sedikit ya. Atau ya jualan yang lain yang mungkin Allah tidak suka. Ya harus diuji peruntungannya, masuk ke meja judi dan lain-lain. Ya. Padahal aslinya, kalau kata Allah di bulan ini, si hamba ini, contoh si Denis nih. Di bulan ini si Denis ini rezekinya 1 miliar misal ya, maka itu mau sayanya cari dengan cara halal atau cara haram sekalipun tetap 1 miliar beneran, gak akan berubah ya. Ada landasannya kok. Ini ada kisah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah. Suatu ketika beliau minta anak kecil bersihin pelana kudanya ya. Ditinggallah sholat, beres sholat, kudanya mah ada, tapi anak kecilnya nggak ada, pelana kudanya nggak ada. Oh, hilang ya. Ya sudah, terus pergi ke toko kuda. Nyampe ke salah satu toko, asawau tanya kayak kenal. Tanya ke yang punya toko, punten beli gitu ya. Pakai bahasa Sunda juga sih, ini mah misal aja ya. Punten, Pak itu dapat dari mana, Pak? Oh, tadi ada anak kecil jual. Punten, boleh bertanya nggak? Tadi dikasih uang berapa anak kecil itu ngejual barang itu? Dijawabkan sama si bapak, 1 dirham. Masya Allah. Kata Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selepas orang itu, anak itu, selepas aku sholat pun, aku pengen kasih anak itu 1 dirham. 1 dirham. Tapi lihat pikirannya, apa yang terjadi? Ya, si anak mikirnya, kalau diambil lebih cepet nih, terus uangnya lebih gede juga. Tapi kata Allah rezekinya 1 dirham, nego sama yang punya tokonya, nggak mau. Saya cuma berani bayar 1 dirham, mau enggak. Ya udah, terima mau nggak mau 1 dirham aja. Tapi apa yang didapat? Dia dapat 1 dirham plus dosa. Tapi kalau dia mau sabar, dia dapat tetap 1 dirham plus pahala. Benar, nggak akan berubah. Ya. Malah yang lebih rugi ya tadi ya. Jadi jangan pernah berpikir saya lurus-lurus aja sih makanya hidup segini. Enggak Bu, tenang aja, nggak akan gimana. Lagian yang paling penting berkahnya. Kalau udah berkah bisa membuat yang seolah sedikit tapi tidak berkah habisan. Tapi kalau tidak berkah yang banyak pun ya udah nggak cukup ya. Capek lagian kekejar-kejar. Berhasil ngambil banyak, dipakainya kagok, nyimpennya di mana, harus pakai nama orang lain, akhirnya beli villa atas nama pembantunya. Siapa yang paling puas? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari di villa. Ya, puas, lari-larian di taman kayak film India. Ibu Bunda, malam ini kita mau tidur di kamar yang mana? Ada gede villanya, digilir satu-satu kamarnya. Ya, terus gimana? Digaji pula. Dan yang paling nikmat tidak dihisap. Nikmat itu mah ya. Yang punyanya panik, ketahuan, disembunyiin. Belum tentu setahun sekali ke sana. Kudu ngegaji orang yang ngejaga, belum biaya maintenance-nya, listrik, air buat kolam renang itu tiap hari. Ya. Dan yang paling heboh, dihisap, dipakai enggak dihisap. Rujit ya. Apa rujit? Rusak melejit. Terserah saya lah singkatannya ya. Capek, Masya Allah ya. Makanya ada aslinya yang penting bukan punya ya. Cukup kayak misalkan kayak benda juga fungsinya. Alat kendaraan fungsinya ya menyampaikan kita ke tujuan. Lihat berapa banyak ibu di sini, insya Allah sebagian besar mungkin sudah pernah ke tanah suci ya, insya Allah. Tapi ketika sudah pernah nyampe ke tanah suci, apa ibu semua punya pesawat? Enggak. Emang fungsinya pesawat yang penting nyampe ya. Coba semuanya harus punya pesawat, mau parkir di mana Bu? Ya repot. Maka alhamdulillah udah dijamin rezeki mah. Ingat tidak, rezeki manusia tuh aslinya cuma 3. Apa saja? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan
di jalan Allah. Ulangi. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakan di jalan Allah. Bu, ini makanan boleh saya makan? Berarti ini punya saya ya? Boleh saya bawa pulang nggak, Bu? Ini kan punya saya kan? Tahu-tahu di jalan teh bahe tapi Bu dimakan sama ucing. Berarti saya cuma diutus oleh Allah untuk mengantarkan rezeki ini ke hambanya yang lain. Benar. Sebelum ini lewat sini nih Bu, bukan rezeki saya. Ya Bu, cek di rumah di kulkasnya. Suka ada migar kan? Tahu migar nggak? Minuman segar. Kenapa harus disingkat ya? Tahu-tahu ponakan pada datang, incu, diserbu sama mereka. Oh, rezeki mereka. Kita ngaku-ngaku itu punya saya. Atau nggak usah gitu lah. Ibu di handphone cek saldo rekening masing-masing, Bu. Internet banking. Ya. Atas nama siapa, Bu, saldonya? Masing-masing kan? Oh, Insya Allah. Kadang ada orang bisa bahagia hanya melihat saldonya sendiri. Tapi kadang bisa bersedih ketika melihat saldonya juga ya. Kadang buku tabungan bisa jadi buku paling membahagiakan, jadi buku paling sedih juga. Ya. Lalu ada rekeningnya atas nama aku. Tahu-tahu anak teh nelpon, "Mama, kenapa adek? Adek belajar nyetir mah nabrak." Aduh, terus gimana? Ya harus gantiin mah. Berapa deh? 4 miliar. Ah, kamu nabrak apa? BMW 4 mah. Ya, nabrak teh mili-mili atuh deh. Masya Allah. Gumahanya kecelakaan. Gak bisa mili-mili. Oh, ternyata rezeki bengkel. Ya. Sebelum lewat sini bukan punya kita, demi Allah. Ya, di aku kurang eta yang saya. Sama Bu, Ibu sedekah di lampu merah ada yang minta, Bu. Aslinya bukan kita sedekah, Bu. Tapi Allah memang menakdirkan ada rezekinya orang itu di kantong kita. Mau kita tahan kayak gimana, kalau itu milik orang itu menurut Allah, nyampe pasti, demi Allah. Jadi kan aslinya bukan kita yang dermawan, tapi Allah yang nyalurin rezekinya kepada hambanya. Saking baiknya Allah, kita diizinin kecipratan pahalanya. Karena aslinya sedekah Allah, tapi syaratnya 1, ngilang, jangan ngaku-ngaku. Oh, ini teh saya, ini ada titipan nih dari saya, kan saya kaya gitu ya. Enggak ya. Kasih maaf belum kepotong ya udah sini balikin lagi dulu, ulangi. Kan nggak enak juga ya. Insya Allah. Kalau memang katanya emang ada kalau memang mewakili lembaga supaya donaturnya percaya gitu ya untuk amanah, ya itu mah beda urusan. Tapi kalau kayak kita pengen ngasih sendiri itu ya hati-hati ya. Jangan sampai pahala bertahun-tahun hilang beberapa detik. Bapak-bapak marahin anak-anak. Anak teh nggak tahu diuntung ya. Jangan berisik di masjid, bisa nggak? Bapak capek tahu 5 tahun ngebangun masjid ini. Aduh. Kalau nggak ada saya ini masjid, aduh. Pahala 5 tahun hilang 15 detik, Bu. Asal lembarnya. Masya Allah, hati-hati saja. Makanya ikhlas kayak surat Al-Ikhlas lah, nggak ada kata ikhlasnya. Kalau masih berkata, saya teh ikhlas ya, ikhlas. Ya. Ikhlas diomongnya. Insya Allah. Tadi ya, dimakan, lalu jadi kotoran. Ada ini pelajaran juga waktu saya masih tinggal di Thailand, Bu. Ada ini, temen. Tadinya sama-sama kerja di tempat judi di kasino, tapi dia mengambil jalur yang beda. Dia diajak sama pacarnya orang Thailand. Mohon maaf, pekerjaannya penari di tempat hiburan malam. Lalu mereka berdua sama-sama berhenti dari kerjaan masing-masing dan akhirnya buka usaha bareng. Buka usahanya, apa mereka nyebutnya dapur, tapi yang dihasilkan bukan makanan, narkoba. Entah dari mana mereka belajarnya, tapi mereka bisa beli bahan baku dari toko kimia sampai dijadiin itu bubuk kokain dan segala macam mereka bisa bikin. Depannya kafe, restoran, tapi di dalamnya nggak cuma ada chef yang masak, ada tempat bikin itu. Sampai atas seiring waktu dia jadi bandar paling gede di kota kecil tersebut.
Seketika pacarnya kabur sama laki-laki lain, maka dia dikhianati terus ditangkap, ya ditangkap, kalau bahasa ini mah dicepuin katanya, ya ditangkap, dipenjara. Orangnya ini unik, ini bandar narkoba. Dia nggak main judi, dia nggak main perempuan, dia nggak foya-foya. Bahkan dia bilang dia nabung buat nanti pengen nyenengin orang tua suatu saat pengen pulang ke Indo. Ya, nggak foya-foya. Beneran, masih ada nuraninya. Ya. Terus ketika akhirnya ketangkap, kan namanya ditangkap nggak enak ya, disiksa, dipukul, di segala macam. Akhirnya nego lah sama yang nangkep, sama oknum yang nangkep, untuk bisa lepas. Nominal yang diminta sama si yang nangkepnya itu sejumlah dengan tabungan dia selama ini nggak foya-foya. Saya mau nggak mau, tapi akhirnya keucap gitu dari lisannya. Berarti selama ini buat apa tuh ya itu ditabung? Gua nggak kayak yang lain mah foya-foya, obat-obat, main perempuan, dan juga habis di meja judi, beli barang segala macam. Dia mah celana pendek sama kaos, bandar gede juga, ya. Tapi ternyata ya udah, selama ini di aku rezekinya di rekeningnya itu atas nama dia, tapi ternyata ya udah cuman Allah titipin sebentar untuk jadi rezeki, meskipun rezeki yang haram ya bagi si tadi oknum yang nangkapnya itu, ya udah, sebelum lewat sini belum punya kita, ya. Dua, yang dikenakan lalu menjadi usang. Saya tahu misalkan apa contoh? Misalkan gini ya. Saya tahu kaum Hawa itu kan kadang agak sulit menolak godaan diskon ya. Masya Allah. Ya mungkin bagi sebagian orang yang diskon gak diskon bagi dirinya tetap ekonomis. Tapi bagi sebagian orang kan, Masya Allah. Itu kadang ya udahlah, sholat dulu, waktunya sholat. Ke bawah itu Bu, atau sholat gitu. Allahu Akbar. Isyat agamis ya Allah. Pangalusnanya Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, kabeli mualnya meni hoyong. Sami Allahu liman hamidah. Si bapak kan besok ngasih uang belanja bulanan. Allahu Akbar. Temen juga ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana barangnya lagi diskon. Allahu Akbar. Aduh, hari ini diskonnya terakhir. Allahu Akbar. Kan abis ini sekalian mau jemput si Ade ke sekolah lewat. Pasti kembali ini hari ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Sabeda ya. Coba Bu, ke bawah sholat tuh. Keterima gak itu kira-kira sholatnya? Enggak ya. Insya Allah. Makanya kadang ada lagi yang berdari, makanya harus kita beli dulu kok biar sholatnya khusyuk. Alasan ya. Saya tambah. Anggaplah kebeli Ibu. Ya. Kadang kan belinya ditanya, emang itu buat dipakai kapan sih, kan baju udah banyak. Mudah-mudahan aja nanti ada kondangan tuh. Mudah-mudahan. Ya. Akhirnya kebeli, taruh dong di lemari, nggak mungkin taruh di kulkas ya, kan dingin. Taruh di lemari, udah dipajang. Ya udah, hari berjalan, belum ada kondangan, terus sibuk berkegiatan, setelah keluar kota, karir melejit, tambah naik, tambah sibuk, tambah amanah. 5 tahun kemudian, tahu-tahu ada rezeki pindah rumah. Pas pindah dibongkar lemari, lah ini baju 5 tahun lalu. Masih ada label harganya belum pernah dipakai. Cobain ya nggak muat, udah lintuh Bu. Ya, adenya lewat ya, masih langsing teh ya kan, ya udah deh buat kamu aja. Beneran Kak? Rezeki si Ade. Kita selama ini ngaku tuh 5 tahun ada di lemari kita, itu tuh baju saya. Nggak ada yang berani pakai tanpa seizin saya. Enggak. Kalau akhirnya yang make sampai jadi usang itu si adenya, berarti rezeki adenya. Ngaku kita ya. Palu 2018 tsunami. Ketika akhirnya tersapu oleh air laut semua, kan Hakul yakin di lemarinya banyak baju. Akhirnya yang jadi rezekinya yang nempel di badan. Terus akhirnya di tengah huru-hara orang udah penuh luka, rumah porak-poranda, ngelihat orang ada yang pakai kaos kesayangan kita, berani ditagih, balikin lu itu kaos siapa? Gak cukup hati nurani, orang lagi bencana kayak gitu. Udah dia yang pakai sampai usang. Ya, Insya Allah. Tapi tenang ya,
bukan berarti nggak boleh punya. Tapi kalau punyanya untuk diakui orang, untuk supaya ya nyenengin keinginan doang bukan kebutuhan, suka capek ya, boleh punya ya kayak sesuai kebutuhan. Kok ya punya sepatu kan nggak mungkin kalau pengen naik gunung pakai sendal hotel dah ipis ya, kudu beli yang agak kandel tebel dan emang harganya pasti lebih mahal. Ya udah nggak apa-apa memang, tapi kalau emang belinya untuk diakuin orang kan repot ya. Lagian gak enak juga, nggak nyaman. Itu calon mertua lagi sholat di masjid serius, dapet dandan rapi pakai sepatu terbaru. Saking barunya kok asa sempit ini sepatu. Oh plastik yang ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin. Ya. Oke. Sholat sebagus-bagusnya sepatu dipakai mau bu ke dalam masjid? Enggak ya, pasti diparkir di depan. Nah saya kalau sepatu paling baru diparkir di depan dijamin kayaknya berat buat sholat di soft paling depan. Sengaja deket pintu biar pas kali ruku kan. Ayah kene sami Allahu liman hamidah. Pulang hujan becek, coba sok ditenteng apa tetap dipakai? Tenteng sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacugak, leheng kene kacugak daripada sepatunya kotor ya. Capek tidak? Sampai katanya kalau pengen tahu tas ibu asli atau tidak gampang lihat aja pas hujan katanya. Ya. Kalau tasnya nutupin kepala berarti bukan, jangan sebut aja ekonomis gitu ya. Biar lebih enak gitu ya, kasih ya. Kalau ternyata mendingan kepalanya yang basah, tasnya dijaga. Bukan asli mungkin dulu ya. Mungkin cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya gitu ya. Masya Allah, mangga lah. Jam tangan apa fungsinya? Lihat waktu. Berarti jam tangan yang di pasar baru di etalase tuh 50 ribuan. Meskipun gambar Dora gitu ya, bisa lihat waktu ya. Jadi kita tahu di Jakarta ada jam tangan 5 miliar. Yang lebih ada. Seharga berapa rumah itu jam tangan. Kadang kalau beli mobil mahal mas saya teh wajar, mobil mahal larinya biasanya memang lebih kenceng daripada mobil murah. Jam tangan mahal emang muternya lebih cepat daripada yang murah. Sama ya. Itu jam tangan bapak 5 miliar kelebihannya apa? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Atau rusak dipakai kene. Ya. Lagian agak suka jadi agak berat sebelah kalau jam tangannya bagus ya Bu. Jadi kudu ditaruh di meja gitu kan. Agak gini gitu. Ditaruh agak kumaha gitu ya. Lelaki kayak udah pakai, kalau udah sering nge-gym Bu, fitness badan mulai kekar, pasti suka pakai baju ketat. Ya. Terus paling seneng kalau ditanya toiletnya di mana. Toiletnya di mana? Ya. Padahal teh gampang. Di mana otot? Di mana otot? Di mana WC? Tuh ya kan enak ya. Capek ya udah gitu. Kan yang paling menyedihkan itu Bu adalah udah beli mahal tapi orang tetap nggak percaya. Itu sakit hati. Ya. Ada sebagian orang memang diujinya kayak gitu Bu, kayak nggak pantas beli yang mahal gitu. Ya. Jadi ya Allah. Ada teman yang di Thailand. Kipasnya digesernya Bu. Kalau udah seumur gini teh angger we Bu, kalau angin kena belakang kepala mah atau kieu entar sih Bu. Udah aman ya. Iya, ini ada teman di Thailand. Dia teh memang diujinya kayak gitu. Orang teh nggak percaya kalau beli barang yang mahal, yang bagus. Jadi untuk menanggulangi dia setiap kali diledekin sama orang, maka stroke bond pembelian jam tangannya itu dikantongin kemana-mana. Ada yang ngehina tuh tunjukin nih bondnya bro, tuh lu lihat sendiri matanya tuh. Hal-hal nggak? Bondnya siapa itu kamu bawa? Tetap netizen mah ya. Kan kalau Allah maha benar Allah dengan segala firmannya, netizen maha benar netizen dengan segala komennya. Nggak bisa dibantah itu mah ya. Capek. Tadi satu lagi yang diinfakkan di
jalan Allah. Dulu ada pengusaha soleh kayak gini, Bu. Dia punya kebiasaan setiap kali jualan beres, cuman disisain sisa untuk belanja besok, untuk modalan jual besok, modal untuk jualan besok, ya. Maka sisanya habis disedekahin. Ditanyakan sama teman-temannya, bro, invest dong kayak kita, kamu nggak sayang apa sama hartamu, uangmu? Invest dong, invest, katanya. Udah gitu, kata si orang kayanya ini, yang solehnya ini berkata, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat. Jebret, sedekah. Kata Ali kayak begini, Ali bin Abi Thalib. Anggaplah kayak gini ya, misalnya ada orang nabung sampai 1 M misalkan, cita-cita pengen beli mobil idamannya, mobil mewah. Udah kekumpul, Bu, udah jalan, udah OTW ke showroomnya, Bu, tapi ternyata kata Allah umurnya nggak nyampe ke showroom, tengah jalan perjalanan lewat, wafat. Maka kan dipakai sama keluarganya, oh buat pemakaman, kepakailah 5 juta dari 1 miliar, masih sisa 995. Setelah akhirnya orang ini wafat, kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyebutkan yang ditanya itu bukan yang kepakainya, tapi yang dititipkannya. Kamu nggak akan ditanya, kamu pakai apa 5 juta? Enggak, kamu ditanya 1 miliarnya itu gimana? Ya Allah, saya nggak sempet pakai. Dulu dititipin, niatnya buat apa? Tanya, Bu. Ya Allah, yang ditanya 1 miliar kepakainya cuma 5 juta. Sisa 990-nya, 995-nya direbutin sampai anak cucu pada berantem. Saking sibuknya berantemin itu jadi nggak ada waktu doain orang tuanya. Ya. Izin ya, salah satu hal yang paling membuat diri ini waktu itu pulang dari Thailand. Ada teman-teman kami juga bandar judi yang lain, ya. Memang udah lebih senior, lebih sepuh. Dengan penghasilan ya ada yang 8 miliar bersih per bulan, ada yang sampai lebih, ya. Jadi mereka sudah sampai di tingkatan udah bosen gitu. Jadi udah bukan OKB lah ya. Udah gimana rasanya standar aja nerima duit segede gitu tiap bulan, tiap hari. Terus akhirnya kan kalau sudah merasa biasa aja kan pasti mulai jenuh, ya. Kayak orang pertama kali kebeli mobil barunya aja dia masih senang, tapi kalau udah 5 tahun pakai pasti pengen yang lain, ya. Maka udah biasa. Maka karena di sana tempat hiburan itu cuman ya kalau nggak diskotik, kasino. Tapi tetap ketika akhirnya beres mereka obat-obatan, minum-minuman keras, suka ngobrol, sampai kapan kita kayak gini ya. Sekarang aja ada efek obatnya, ada efek minumannya, nggak kerasa, nggak kepikiran, udahannya jenuh lagi. Kok kayak lebih nyaman waktu kita tinggal di Indo ya, kumpul semua di ruang tengah, hangat, dikelilingin anak cucu, nyaman. Padahal kita yang udah di Indonesia bisa jadi udah kumpul di ruang tengah ada, tapi karena nggak ada kamar lain, ya. Mereka, mereka sudah nyampe di tingkatan, ya uang bukan masalah lagi bagi mereka. Kalau anak-anak secara pada umumnya, kalau bete paling kan minta uang jajan pergi ke warung. Anak-anak mereka mah bete ambil handphone, pesen tiket ke Singapura, ke Thailand, kemana gitu ya. Terus di sananya nggak bawa apa-apa, enggak. Kan di sana baju bisa beli, di sana banyak mall, koper beli di sana, baju di sana, pulang kapan? Nunggu bosan, nggak nunggu duit habis. Sampai kayak gitu. Kan kadang mereka juga bangga, oh anak saya ada yang kuliah di London, di Jerman gitu. Tapi tetap ada satu momen di mana mereka menunjukkan ekspresi yang wah ini nggak bisa ditutupi oleh mereka. Itu salah satunya momen ketika ya sama tadi habis banggain anak-anaknya di restoran mewah bagus. Ya agak sama dengan di Indo. Di depan restoran mewah kadang di seberangnya masih ada yang ngeliatin di seberang jalan ada ibu-ibu yang pengen makan jeruk, dikupasin jeruknya sama anaknya, serabut putihnya dicabutin sampai bersih, bahkan diantarkan sampai bibir ibunya. Ketika bijinya pengen dibuang, tangan anaknya sudah siap di bawah bibir ibunya, silakan. Itu wajahnya si konglomerat itu terlihat jauh lebih iri daripada irinya orang yang belum pernah beli mobil kepengen beli mobil.
Coba orang belum pernah punya mobil datang ke pameran mobil, paling heboh dikit kan, norak-norak dikit, wih keren di foto jadi wallpaper, udah. Tapi masih ada harapan, gue tinggal kerja bener, kerja keras, kebeli ini suatu saat. Kalau mereka udah nyampe wajahnya menunjukkan kayak, gue teh apa lagi sih yang belum gue punya, tapi kok belum bisa tuh dapat anak kayak begitu. Sampai kadang mereka nanya, itu buat apa ya? Orang hidup lurus aja masih ada yang jahatin. Ini gue usaha haram di sini bersinggungan dengan hukum. Ketemu dengan orang-orang tanpa moral, kadang kemana-mana harus bawa pistol di pinggang, harus bawa-bawa bodyguard karena takut ketemu orang jahat gitu ya. Dan hanya untuk dapat uang lebih banyak, dapat uangnya malah lebih banyak. Untuk bisa beli sekolah, bayar sekolah termahal, guru termahal. Tapi kabar buruknya, sekolah dan guru termahal belum tentu sekolah dan guru terbaik. Maka ngobrol kadang ditanya, ya terus gimana itu anak-anak yang di luar negeri kan, Masya Allah keren sekolahnya di luar. Kalau mau jujur mah bro, terakhir nelpon gue bulan lalu, itu juga karena minta duit. Gak minta duit kan nelpon. Itu aja. Giliran kita kangen aja pengen nelpon, sibuk katanya nggak mau diangkat. Giliran minta duit, hari itu juga harus diangkat dan harus dikirim. Ya. Terus apa kabar? Terus yang itu yang anak yang masih tinggal serumah, yang tadi sering keluar negeri, kalau di rumah gue nggak pernah ketemu, kebayang mungkin ibu kan, kalau rumah orang yang mohon maaf menengah ke atas luar biasa kan kamarnya masing-masing ya, jauh dari ruang tamu ke kamar anaknya harus naik angkot menurutnya, saking gedenya rumah orang kaya. Terus di kamarnya kan lengkap, udah ada kamar mandi dalam, AC, wifi, internet, komputer, PlayStation, televisi, lengkap, nggak mau keluar rumah. Pernah mampir ke rumah mereka, datang sama barengan ojek online 2 dari restoran yang sama, bawain menu makanan yang sama. Kenapa kalian tega barengan aja? Kan yang mesen beda. Adiknya mesen dari kamarnya, kakaknya mesen dari kamarnya. Tuh segitu masing-masing. Ya. Terus akhirnya itu hilang, bagi mereka itu hilang. Itu kenapa kebeli? Makanya kadang ketika dinasihat, ya cik atulah yuk. Kadang orang tuanya suka masih ada yang bilang, anak saya mah nggak usah rajin-rajin ngaji lah. Kan nggak cita-citanya nggak pengen jadi ustadz. Serius? Emang ngaji cuma kewajiban ustadz? Anggaplah sampai ada kisah kayak gini ya, orang sama dari golongan yang kaya-kaya gini juga dulu. Terus akhirnya ngobrol, dia ternyata temennya ayah saya, temennya seangkatan papi lah ya. Lalu papi saya ngobrol sama kakak perempuannya, si itu kemana ya? Dulu loh temen kita yang paling kaya itu. Dijawab, udah meninggal dia belum lama ini, nyaris busuk 7 hari di kos-kosan di pinggiran kota. Hah, kan anak-anaknya kaya semua, kok bisa? Iya orang anak-anaknya yang naruh bapaknya di situ. Tar dulu, kenapa bisa kayak begitu? Saya coba dengerin, pasti ada hikmahnya, pasti ada ibronya. Ternyata kata si Oo teh, dia suka ngajarin ke anak-anaknya dari dulu, ajarannya kayak gini, cuman celetukan tapi ungkapannya kayak gini. Nah, kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal, buang-buang waktu. Iya dong, jadi kan mereka kan kayak jaga pergaulan gitu kan, mau jadi beban, ngapain kenal sama orang yang suka minjem duit melulu dan lain-lain. Jadinya ya udah, nah nancep tuh Bu ajaran itu ke hati anak-anaknya. Suatu ketika si anaknya udah orang tuanya udah sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain, harta dan perusahaan sudah waris. Anak-anaknya nggak ada yang mau ngasuh bapaknya, kan gak jadi manfaat, udah tua, udah penyakitan, ngapain? Terus gimana, kasihan? Ya udahlah, itu ada kos-kosan di pinggiran kota 700.000, taruh aja di situ. Bahasa lagi ditaro Bu, diteden jika barang, ya taruh aja di situ, ntar seminggu sekali pembantu kita jenguk. Ketika salah satu pembantunya dari anak-anaknya itu jenguk, ya tadi udah nyaris busuk 7 hari, air kening menggenang, tong sampah berantakan, namanya kakek-kakek sakit hidup sendirian. Dan demi Allah, tapi yang membunuh si kakek ini, si bapak kaya ini, ya bukan masa tua atau sakit, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Emang punten ya, anggap itu beneran jadi kaya loh, sukses anak-anaknya. Dan
Kadang kita juga ayo nak sing jadi dokter, kaya ada apa segala macam ya. Ketika akhirnya dia beneran jadi kaya, sukses konglomerat, tapi ibu-ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar, masih bangga? Kaya ada apa segala macam ya. Ketika akhirnya dia beneran jadi kaya, sukses konglomerat, tapi ibu-ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar, masih bangga? Masya Allah ya. Nah, kemarin ada sampai ini nih, ada Ustadz juga cerita, Ustadz di Indonesia juga bilang, beliau pernah cerita dulu pernah ngajarin anak orang kaya ngaji, dikasihlah amplopnya 2 juta sebulan hafalahnya. Singkat cerita seperti itu. Lalu diajakin suatu ketika pas liburan ke vilanya si keluarga mereka, si anaknya ngajak, Tio ikut ke villa keluarga kami, ikut ya berangkat. Di villanya Bu, ternyata ada anjingnya lucu. Saking lucunya dia pinter, disuruh duduk-duduk, disuruh loncat-loncat, disuruh salaman-salaman, suruh narik angkot ya. Enggak yang ini mah ya. Maka ditanya kan, kok anjingnya bisa pinter begini? Gimana caranya? Oh, ini ada lesnya. Hah? Ah ya, les anjing. Ada les anjing. Berapa les anjing? 8 juta sebulan. Majikannya 2 juta belajar untuk ke surga itu teh. Ayo les anjingnya 8 juta. Kan ceritanya udah tuh shock di situ. Besok-besoknya pas giliran ngaji, Ustadz ceritanya teh gak dateng. Ditelepon sama si anak. Ustadz kok gak dateng ngajar? Iya, enakan ngajar anjing. Atau gitu ya, aduh. Oke, akhirnya dijelasin gimana. Ya sok ngaji lah tuh. Di mana nak? Kita punya uang, sok dibayar. Gurunya aja yang suruh datang ke sini. Ternyata nggak usah jauh-jauh Pak. Ternyata itu tetangga ada yang mau ngajar. Berapa biaya ngaji sama tetangga teh? Ya tetangga yang lain sih pada cuma ngasih 500.000 sebulan. Mahal amat cek si eta teh. Ya Allah, aing ngajar les anjing 8 juta sebulan. Baik-baik aja 500.000 sebulan buat anaknya punya adab. Mahal cina. Di Bogor sampai ada bimbel. Tahu bimbel nggak? Bimbel, bimbingan belajar ya. Ada paketnya di spanduknya teh gede, paket 80 juta persiapan masuk surga merenya. Tesan mahal. Begitu dilekat ya spanduknya, persiapan masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Ya Allah, 80. Udah gitu ada tanda bintangnya di 80 jutanya. Biasa kalau ada tanda bintangnya terus ada keterangan di kanan bawahnya kan. Keterangannya teh eta ge can tentu lulus. Nya tuh kan yang nentuin kampusnya bukan bimbelnya. Ya. Tapi anggar ya ada orang tua yang berkata, ini worth it, layak ini. Keluar 80 juta untuk anak saya berlatih masuk kampus. Akhirnya masuk PTN tersebut dia ketemu sama lawan jenis, pacaran, malah jadi maksiat, malah jadi zina. Udah rugi tuh. Boro-boro jadi kebaikan. Ya. Jadi udah weh. Maka itu salah satu yang nggak kebeli itu yang kayak gitu-gitu. Karena emang nggak kedengeran. Segini ya. Berarti dari awal nggak kedengeran. Ada rekamannya ini. Ulangi lagi. Aduh, jakun sayanya lepas nanti. Ya, ulangin lagi. Biar Allah yang memasukkan hidayah ya. Dan saya mau berucap sebagus apapun, kalau Allah tidak masukkan ke hati tidak ada perubahan. Mau tidak kedengeran, tapi ya Allah di majelis ilmu penuh sama malaikat sedang didoakan. Pulang-pulang pengen tambah takwa, sukses tetap ngajinya. Meskipun tadi si Koko ngomong apa nggak tahu, nggak kedengeran. Gitu pokoknya. Pokoknya orang geus ngaji gitu ya. Intinya gitulah Bu ya. Bu, survei saya pengen tanya ya. Bu, kita punya keinginan tidak? Ya. Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat dan lain-lain ya. Terus jawab dengan jujur, dari lahir sampai detik ini kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Nah, terus kita udah ngejar keinginan diri, bahkan sebagian udah tercapai Bu. Ada orang pengen beneran kaya, pengen beneran viral, pengen punya jabatan beneran naik jabatan.
Jawab, setelah akhirat tercapai pun, apa dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya, tanpa pernah sedih sekalipun? Masih aja pernah bete, sedih, kecewa. Maka yuk, harus berapa kali lagi patah hati, sedih, kecewa, baru kita sadar bahwa oh, bahagia teh bukan pada apa yang aku suka, tapi pada apa yang Allah suka. Pernah ngelihat orang kaya yang masih stres? Yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Yang pasangan udah cantik masih selingkuh? Tuh, makin ngegas ya. Tenang Bu, saya sedang tidak membicarakan suami kalian ya. Tenang, Masya Allah. Tapi kalau kan kata orang itu semua teh sumber bahagia, tapi apa tuh ada yang udah dapet itu semua masih belum bahagia juga. Malah ada orang-orang yang hidupnya cuma dipakai mengejar Allah ya, meskipun kata orang ya Allah kok dia hidupnya semenderita itu, kadang dicibir orang, dia bodoh ya, ninggalin itu semua, ninggalin perusahaannya, ninggalin uang sebanyak itu hanya demi Tuhan yang tidak terlihat itu. Bodoh. Tapi yang menghina tiap malam masih stres mikirin cicilan ya. Yang dicaci dihina, tenang weh, Insya Allah. Kan tiap hari yang penting yang dipikirin bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Jadi amal, jadi kebaikan. Bu, yang paling penting dari semua hal itu yang penting jadi amal. Beneran Bu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud begini Bu, semua orang hanyalah tamu, dan semua yang kita punya itu cuma titipan. Namanya tamu kan pasti pulang. Ibu jadi tamu kan di sini? Bakal nginep seumur hidup nggak di rumah ini? Enggak, berarti ibu tamu. Ya, namanya tamu pasti pulang. Dan namanya titipan harus dikembalikan, suka tidak suka. Maka ketika nanti semua orang telah berlalu dan semua titipan sudah dikembalikan pada pemiliknya, terus apa yang tersisa buat kita? Kecuali tinggal amal. Kadang-kadang kalau kita pengen ngelakuin sesuatu, jadi amal weh. Punten, dokter ditanya, dok, kan dokter bilang ini pasien separah apapun dokter tidak sentuh, kata Allah sembuh. Pasien kedua sakit dengan hapur, ibu apal hapur? Panu, ya yang suka putih-putih itu. Apa saya panu sekujur tubuh ya jadi putih begini? Dia hapur, pasiennya, dokternya 1000 orang, sakitnya cuma panu, kata Allah nggak sembuh. Terus si dokter ditanya dong, dokter berarti buat apa tengah malam ke UGD ditelepon? Karena bukan dokter yang nyembuhin, cenah Allah. Capek-capek ya. Buat apa kita berikhtiar padahal semua hal yang nentuin Allah? Tadi agar jadi amal. Nih punten ya, seumur hidup doa kita dikabul semua. Gak usah doa, baru ngelamun 5 menit kemudian udah dikabul ke Gusti Allah. Tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala amal soleh di sisi Allah. Meninggal berarti bawa apa? Pegel doang di dunia, nggak jadi amal, capek. Bakbek iya di dunianya mah dapat duitnya, popularitasnya, jabatannya, tapi nggak ada yang satupun jadi amal. Meninggal emang itu semua ditanya sama Allah? Enggak. Ya. Atau dibalik, ada orang yang yang doanya sebagian tidak, bahkan ada sebagian orang yang doanya lebih banyak tidak dikabul seumur hidup, tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan jadi amal, Allah suka, diterima. Pulang dia kali yang paling banyak bekalnya. Hanya kadang orang udah makin bener ngajinya, makin taat, kenapa dia makin tenang, makin gak pernah marah, makin gak pernah ngeluh, makin gak pernah kecewa. Bukan berarti masalahnya hilang Bu. Kadang orang bilang nurut gak sama Allah biar gak ada masalah. Enggak Bu, nurut sama Allah bisa tambah banyak masalahnya. Tapi karena udah berubah pola pikirnya, bukan apa yang dia suka tapi apa yang Allah suka. Bukan apa aku sudah bahagia tapi berapa orang yang aku bahagiakan. Dia sibuk terus untuk mengejar apa yang Allah suka. Nolongin orang, dijahatin, atau dia yang rugi, kan dia yang jahat. Kamu gak kesel dijahatin? Ruginya saya belah mana? Dijahatin kan dia lagi transfer pahala. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia.
Tapi kan udah ditolong dia malah berbuat jahat. Dari awal berbuat baik bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka. Apa artinya satu dunia suka Allah benci? Tapi kan kelakuannya nyakitin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan diri sendiri. Jadi nggak nemu alasan buat marah, nggak nemu alasan buat kecewa. Ya Allah dijahatin, ya Allah diri ini lebih jahat. Ya Allah dicaci, ya dia paling dicaci cuma menyebutkan satu kekurangan saya, dan itu pun fakta. Allah tahu saya punya banyak kekurangan lagi yang Allah tutupi. Dennis banyak omong kamu, dia cuma dibuka satu aib saya yang banyak omong. Mungkin orang lain nggak tahu, saya punya banyak tang, banyak cicilan dan lain-lain. Misal ya ditutup, tapi kitanya aja nggak berani jujur menganggap ucapan orang itu adalah diri kita yang asli. Bu, ibu dikasih uang 100 juta suka nggak bu? Suka, tapi palsu. Nggak suka kan? Nah, kadang kita teh dikasih yang palsu tetap bisa suka loh. Apa contohnya? Pujian palsu. Contoh, pernah mendengar namanya lagi silaturahim kayak gini ya. Ih, ibu kok setiap hari tambah muda? Coba. Asli nggak itu pujianmu? Dimana masuk akalnya secara medis manusia tiap hari tambah muda? Ya. Ya. Kadang kayak, Masya Allah, ibu teh kok awet muda, umurnya berapa sih bu? Aku udah 42 loh kok. 42? Kok kayak 41,5 ya? Muji ge nanggung. Belum ada bisikan mengerikan setelahnya. Setelah memuji kan suka ada, bu, boleh pinjem gope dulu nggak bu? Pantesan muji ya. Insya Allah. Udah ya tenang aja. Ya. Jangan kalau terlena menganggap diri kita sebaik yang diucapkan orang. Enggak. Abu Bakar As-Siddiq dipuji orang tuh nangis, takut dirinya tidak sebaik apa yang diucap oleh orang tersebut. Malu. Udah Allah tahu siapa diri ini. Yuk, jangan sibuk dengan apa yang orang lain tahu. Udah orang mah nggak pernah tahu kita pas sendirian di kamar ngapain aja. Kalau mau sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Dianggapnya mah, Masya Allah ibu-ibu memeni soleha, jadi stalim. Tapi bisa jadi tadi subuhnya ke 7:30. Ya. Bisa jadi isanya kita tadi telat, ke bawah tidur. Kenapa telatnya? Sibuk keluar jalan-jalan, reuni dan lain-lain, malah sholat yang terbengkalai. Ya. Oh si ibu Mama Ali majelis taklim, padahal terakhir kali baca Quran di bulan lalu berdebu. Ya cuman kadang ya Masya Allah ya, kita menikmati pujian orang sebagaimana itu adalah diri kita yang asli. Enggak, tenanglah, terimalah takdir Allah asli, karena yang udah Allah tentukan pasti baik ya. Karena nggak terima nggak enak juga bu. Ibu tidak terima bertambah usia, tidak terima bertambah volume tubuhnya ya, ingin selalu terlihat langsing, tiap kali foto tahan nafas kan, ngap, kasihan ya. Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru, kekurangan oksigen, kurang elok juga. Kadang yang dimarahin yang motos ya, jangan gendut ya tuh, kumaha cara anak kumaha ya. Coba kalau pengen jujur gimana ngomongnya? Yang makan banyak si ibu, yang disarahin saya. Insya Allah. Bu, saya mau survei boleh nggak bu? Ibu-ibu kenapa kayak foto teh nggak bisa satu kali? Masih diulang. Hah? Angelnya yang terbaik. Serius masalah angel. Saya berarti pengen tanya kayak gini ya. Ibu foto 10 orang, yang 9 teh senyumnya udah sempurna, tapi ibu perem sorangan. Diulang nggak fotonya? Tuh kan? Jelas ya. Ya sok foto yang kedua. Foto yang kedua yang 9 perem, tapi ibu senyumnya sempurna sendiri. Itu kan yang dipajang di status. Egoisnya. Ya, Insya Allah. Saya teh habis kajian gini teh kadang suka ngecek Instagramnya, tahu-tahu ada yang nge-tag, tapi di tag teh yang pas sayanya perem bu. Padahal saya ingat betul ini ibu teh foto 4-5 kali itu. Tapi yang dipilih yang sayanya perem, pasti yang 4 yang lain mungkin si ibunya yang perem, sayanya yang bagus ya. Makanya yang diupload saya. Terima kasih udah menjawab dengan jujur bu ya. Masya Allah. Alhamdulillah handphone sorangan lah.
Kadang nebeng lagi memang di handphone orangnya. Udahlah jam 11 tuh, Insya Allah. Dikembalikan dulu ke sesi selanjutnya. Barangkali ada yang didiskusikan. Saya ada titipan tadi. Ini Bu, insya Allah kalau mau November pengen berangkat umroh bareng, berikut juga ke Masjidil Aqsa, Petra dan Jordania bareng sama, ini ada foto sayanya. Oh berarti sama saya Bu. Sama saya sama istri. 14 hari insya Allah. Nanti buat tanya-tanya bisa tadi ada ya ke Umi Saladin nanti ya. Biayanya berapa ini? 4,9 ya? Iya, DP-nya 20. Aslinya mah kesana mah diundang dah. Kalau mau uangnya udah triliunan, Allah nggak ngundang-ngundang, nggak berangkat-berangkat tuh. Udah daftar, udah gimana, pesawatnya nggak jadi, apa yang nggak jadi, atau tiba-tiba sakit. Aslinya mah diundang. Dan kita layakkan diri kita untuk diundang ya. Allahu a'lam bishawab. Lanjutkan dulu Ustazah. Silakan. Ini tanya jawab atau foto-foto Bu? Oh tanya jawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masih muda. Yuk teman-teman bantu jelaskan. Itu tadi tangan kanan, tapi kan kameranya kamera depan. Sedikit saya mau membetulkan cerita Pak Denis bahwa rezeki Allah itu kalaupun cuma tinggal segitu, kalau meninggal memang harus diambil sama yang berhak. Itu waktu bapak saya mau meninggal, bapak pengen minum, itu saya sendokin pakai air dan saya yakin banget yang masuk cuma setetes 2 tetes. Setelah itu bapak meninggal. Berarti bapak masih punya 2 tetes rezeki yang harus bapak ambil. Itu betul yang Bapak Denis bilang bahwa ketika kita meninggal maka rezeki kita selesai. Tapi itu bukan yang saya tanyakan Pak. Gini, saya ingin mengetahui hampir semua jamaah ini mungkin pernah mengalami proses hijrah. Tapi saya melihat dari situ proses hijrahnya kayaknya nggak mudah, karena mungkin kalau Pak Denis menjadi orang baik akan banyak orang yang dirugikan. Seperti yang saya sempat lihat di YouTube bahwa dulu untuk mengamankan bisnis Pak Denis harus menyiapkan sekian M gitu kan untuk keamanan. Itu saya ingin tahu hal apa yang membuat Pak Denis begitu, saya pokoknya harus hijrah. Hidayah ini harus saya pelihara sampai saya inilah saatnya gitu. Kalau buat kami kan hijrah mudah pakai kerudung, paling suami agak-agak protes ya nggak setuju. Untuk Pak Denis kan bukan hal mudah gitu, karena banyak yang akan dirugikan kalau Pak Denis hijrah. Nah, mudah-mudahan berkenan menjawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, bismillah, jazakillahu khairan Bunda, mohon doanya. Ya, saya nyampe di tingkatan tidak menemukan alasan lagi untuk masih berada di sana. Kayak tadi ya, aslinya teh nggak cuma saya doang sih, semua orang pasti pengen bahagia, entah dengan cara apapun. Dulu saya kira dengan punya banyak duit, makanya jadi bandar judi. Banyak sih, beneran, kadang 80 juta sehari ininya dapatnya. Walaupun ternyata ya udah 80 juta sehari pun masih standar, masih banyak yang lebih kaya lagi. Karena 80 juta sehari kan baru 2,4 miliar. Sedangkan tadi yang senior-senior kami ada yang nyampe tingkatan belasan puluhan miliar. Ada yang udah lebih besar lagi malah skalanya. Tapi tadi alasan pertama mah kalau masih judulnya dunia masih bisa bosen sebagus apapun itu. Ya. Sebagaimana tadi lah, kita beli handphone baru kan paling disayang-sayangnya beberapa hari awal, 5 tahun pakai mah jatuh pun kita nggak ngerasa sedih, biarin aja. Kadang ditaruhnya juga lebih sembarangan, ya. Bendanya sama, perlakuannya beda. Jadi selagi judulnya dunia tuh punya sifat kayak begitu, ya. Maka kalau misalkan rasa jenuhnya itu udah muncul, maka akhirnya jadi gelisah pasti. Nah, gelisah di sana tempat hiburan memang cuman 2, kalau nggak diskotik, kasino. Alhamdulillah memang saya nggak nyentuh obat-obatan sama sekali karena saya tahu itu bikin bodoh. Tapi lingkungan memang bandar dan pemakai semua karena di situ daerah nggak ada hukum. Ya, maka tadi yang kedua, orang yang udah ngejalanin seperti tadi yang saya ceritain tentang yang orang-orang kaya tadi yang di sana, ya mereka masih tadi belum bisa bahagia juga, masih ada penderitaan yang mereka alami, ya.
Bahkan sebagian dari mereka untuk bisa tidur tuh harus minum pil tidur. Betapa ya Allah mudah tidur ternyata adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Kita mah di pengajian bisa tidur, ya. Ups, oh enggak, bangun semua, ya. Masya Allah. Ya, mereka mau secapek apapun, meskipun sofanya udah yang paling empuk, meskipun ranjangnya udah yang paling empuk, tapi tetap nggak bisa tidur. Ya, jangan teh hulu, setiap hari itu depresi dan segala macam. Ya, udah gitu, saya tetap nggak percaya. Saya cari, pasti ada yang sampai akhirnya bandar judinya ini masih happy ending. Maka saya tanya lagi ke yang udah lebih puluhan tahun menjalankan, tanya ke pendiri-pendiri yang udah ada di situ dari lama. Saya tanya ke karyawan-karyawan yang paling tuanya dari setiap kasino. Ini kemana pendirinya? Mati HIV AIDS. Yang itu mana di belakang juga ada kasino lagi, kasino di sini banyak. Yang itu, oh kan udah agak gila, lari anak sama istrinya lari sama laki-laki lain. Yang itu mana yang bandar judi yang itu, yang kasino yang itu? Oh kan dihianatin anak buahnya, sekarang juga masih di penjara. Ada nggak sih yang sampai detik ini masih kayak ada tuh? Yang di belakang kasino, rumahnya juga ada di belakang. Tapi masalahnya kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Jadi nggak ada yang happy ending ini. Dunianya mulai jenuh, yang jalanin pengen berhenti, yang udah jalanin lebih lama nggak ada yang berakhir bahagia. Saya punya alasan apa lagi untuk masih di sana? Ya. Apalagi ya tadi secara istilahnya kami selalu pernah menemukan tadi yang kaya masih stres, yang populer malah pengen mengakhiri hidupnya, yang udah punya jabatan masih bertanya sampai kapan hidup kayak gini. Saya nyari siapa satu-satunya orang yang tidak pernah menyesali jalan hidupnya yang udah dia ambil. Ternyata bahkan dari lisan-lisan orang ateis saja mereka berkata, orang-orang yang kayak gitu mah cuman orang-orang suci yang dekat dengan Tuhannya. Katanya. Jadi di pikiran mereka orang-orang yang kayak gitu yang nggak pernah hidupnya nggak ada keluhan, selalu tenang, damai, cuma orang-orang suci katanya, yang dekat dengan Tuhannya. Ya juga ya, walaupun kadang mungkin dia cuma nyeletuk asal, tapi kan kita kenal di dalam sejarah manusia itu ada orang-orang yang hidupnya ngejar apa yang Allah suka saja. Orang nyebutnya para nabi, orang nyebutnya orang-orang soleh terdahulu. Mereka lebih banyak ngejar apa yang Allah suka, tapi nggak ada pernah sekalipun diriwayatkan apa nabi nyesel gitu jadi nabi. Nabi teh pundungan. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambo, kamari ge dialek wae ku batur nyeri hati. Masa nabi pundungan gitu? Islam nggak akan sebesar gini kalau nabinya pundungan. Enggak tuh. Padahal nabinya, orang-orang solehnya tersebut kurang nurut apa lagi sih sama Allah. Tapi masalah makin gede, pahala padahal segitu banyak, dosa terampuni, ujian hidup segitu berat, tapi tetap lebih baik daripada manusia kebanyakan. Apa seperti itu? Giliran kami yang katanya udah ngejar yang kami inginkan, nggak dapat juga. Jadi memang pantesan ternyata emang hati itu digenggam oleh pemiliknya. Terus kita pengen bahagia dengan tidak menggunakan cara sang penggenggam hati, ya pantesan stres. Hati segini-gininya, sebuah hal ditaruh di dalam, jabatanku, hartaku, popularitasku, ada Allah nyelip di situ, ya wajar sempit-sempitan, nggak nyaman. Ya. So lepasin semua, aslama, yuslimu, berserah, lepas, tinggal Allah doang. Tapi masalahnya yang maha satu ini adalah pemilik segala-galanya, mudah bagi dirinya membolak-balikan hati. Pantesannya ada yang bos-bos yang tadi dia menderita, sedangkan kadang yang ditinggal sederhana di Indonesia ya, meskipun dia ada tetangga ya, guru PAUD gaji 250.000, udah nggak punya ayah, adiknya 5, cukup tuh. Tapi secara matematis dari mana itu bisa cukup 250.000 buat 6 orang ya. Cuman kalau udah bicara berkah, enggak ada makanan ya, malah tambah lintuh adik-adiknya juga. Udah gitu pada nurut, pada punya adab, suruh ngapalin, sekolahnya juga pada beasiswa karena pada ngapalin Al-Quran. Jadi dari 250.000 itu nggak ada kepotong biaya sekolah anak adik-adiknya lagi. Ya kalau Allah udah mau iniin mah, jadi ya ngejar naon deui ya itulah. Jadi udah akhirnya pulang dari sana dengan berbagai macam nasihat dan yang lain, pertimbangan juga ya. Dan ya proses, makanya pembersihannya lama kalau jujur, sampai mulai lagi dari nol. Kan dulu kan ceritanya kan ya sisa uang di sana lah doang,
Tapi rencananya buat buka usaha atau buat apa. Mungkin kata Allahnya cenah rek hijrah, punya duit haram lah dikekepan di wae ya cenah. Tapi nggak sanggup ya langsung ngebuang semua uang haram tersebut ya. Tenang, dikirimkan bala bantuan, datang para penolong. Siapa tuh para penolongnya? Tukang tipu datang KB ya. Bro, teman sekolah nih kita bro, nih proposal bisnis keuntungan lo segini. Oh gitu ya, minggat tuh sampai sekarang nggak ada batang hidungnya, dibawa lari. Ada yang dianya jujur, kita yang jujur, nggak laku jualannya bangkrut. Mulai we dari nol balik lagi, nyantren, masuk ke Darut Tauhid, mulai belajar. Ya, tapi dulu mah ngerasanya ya Allah, cenah teh hijrah teh harusnya makin ditolong, mah bebe akan kieu, malah tambah habis. Tapi ya setelah 2-3 tahun baru akhirnya sadar bahwa itu teh pertolongan. Allah tidak izinkan sisa uang haramnya masuk ke dalam perut. Coba gimana ceritanya akhirnya mau hijrah sisa uang haramnya masih ada. Ditolong ternyata. Nah kitanya nggak sanggup, sayanya nggak sanggup buang soalnya. Ya udah ditolong. Sekarang nggak gitu, udah ya. Ibu-ibu entah dari mana nggak tahu ini bocah Cina dari mana diajakin ke sini ngaji di ini lagi di sopan santun nih dikasih cai dipersilakan duduk. Coba ketemunya Kodenis yang dulu paling dilaporin ke polisi ya. Allah ini nggak ada kebaikan pada diri ini, terlalu banyak kebaikan Allahnya. Ketika akhirnya itu semua hilang, terus coba nyadarin diri, suka kudu berani menampar diri sendiri dalam artian kalau masih sedih kehilangan itu semua sederhana sih. Berarti lu masih tersegitu cintanya sama dunia, atau dua, bisa jadi kita emang belum pengen surga. Ya. Kepahitan apapun yang sedang kita alami nggak ada yang Allah sia-siakan. Kalau nggak jadi penggugur dosa pasti jadi peninggi derajat di sisi Allah. Dan kita perlu dua-duanya. Sebenarnya kenapa kita masih gampang ngambek dan yang lain-lain? Mungkin selama ini kita pengen bahagia dunia doang kali. Makanya nolongin orang dia nggak balas budi kita marah. Padahal coba sok suruh pilih, Allah kasih pahala tapi dia nggak balas memuji, atau dia memuji semuji-mujinya tapi Allah nggak kasih pahala. Pilih pahala atau pujian makhluk. Tuh, padahal nggak pernah tahu bentuk pahala teh kayak gimana. Ya, iman soalnya itu yang jawab. Dan lebih enak udah. Dan ya banyak sih kisah-kisah lain yang dalam artian, iya dulu kudu setor memang. Kalau grupan kami aja 3-4 miliar ke oknum-oknum yang menjaga ya supaya itu bisa tetap berjalan. Ya udah, tapi gitulah titipan semuanya. Rezekinya yang kemakan cuma yang lewat sini aja baru jadi rezeki. Sisanya mah mau diaku-aku kosong nggak bisa, ini kan duit dulu aku sebanyak ini sekarang. Udah akhirnya dikembaliin sama nih tuh, ya udah tuh sana balikin, mau apa dibeliin cimol semuanya, temahi perut tuh, dibeliin rumah segede gimana gede gitu. Nggak mungkin kita guling-guling ke setiap bagian penjuru rumah, tetap aja tidur mah kasur 1x2 ya. Jadi kadang kita juga belum bisa bedain mana keinginan mana kebutuhan sih. Aslinya mah kebutuhan mah udah cukup, keinginan aja ini hawa nafsu yang bergejolak terus, nggak ada puasnya ya. Jadi udahlah, enak-enakan nurut sama Allah. Alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Segitu dulu udah ada bisa jawab pertanyaannya. Kembali lagi tadi masalah pujian ya. Iya. Mau bertanya apakah ini pura-pura dosa atau tidak. Jadi di satu lingkungan itu kan suka ada kita selalu memuji orang, tapi kalau ada kenyataannya mungkin iya. Tapi kadang, aduh kamu cantik banget, baju kamu lucu. Saya pernah kerja dengan orang asing 14 tahun. Kalau saya begitu dia marah. Jenny, kenapa kamu bilang gitu? Kamu big liar katanya. Padahal dia not beautiful, why you said katanya dia beautiful, itu salah. Tapi kalau di dalam Islam, apakah itu menjadi dosa? Kalau kita mau pahala juga untuk menyenangkan seseorang, apa itu jadi dosa? Karena memang tidak kenyataannya seperti itu. Karena banyak terjadi seperti yang saya lihat di dalam lingkungan. Terima kasih. Masya Allah, bismillah. Terima kasih Bunda. Salah satu cara menanggulanginya diganti jadi doa. Misalkan ternyata dia memang tidak cantik, tapi ya Allah, Masya Allah, semoga berkah terus ya, anak-anaknya soleh. Kan itu juga nyenengin orang. Kita meskipun nggak tahu doa kita doanya orang tersebut mustajab atau enggak, tapi didoain teh asa seneng gitu kan. Ya,
Kayak apalagi kalau misalnya yang doain kita tahu dianya soleh, dianya gimana gitu ya. Ketemu dengan guru besar, ulama, itu misalkan ada foto Buya Yahya, Masya Allah ya. Ketemu beliau terus beliau doain khusus buat kita, seneng nggak? Padahal nggak ngasih materi apa-apa, dapat doa. Ya. Maka ya udah, memang ya itu memang ada perbedaan budaya aja ya. Kalau di Indonesia itu dibikin seolah jadi kayak basa-basi yang kayak gimana ya. Tapi kalau misalkan kayak memang dicontohkan dulu oleh orang-orang soleh terdahulu juga, Abu Bakar As-Siddiq, kalau di orang Arab jahiliyah kan suka bersyair ya. Kadang bunyi dari syairnya itu kan pujian yang berlebihan. Nah itu beliau nyontohin juga, menangis, Insya Allah diriku tidak sebaik yang kau sebutkan, dan takut kalau di hadapan Allah ternyata diri ini tidak sebaik yang apa orang lain pikirkan. Apalagi kalau sampai terlena mengira diri kita sebagus itu, padahal aslinya belum sampai ke tingkatan itu. Jadi ya udah diganti pakai doa weh. Ya Allah, ibu sing sehat terus, berkah anak-anaknya jadi kebaik. Doa juga bikin senang. Kayaknya bahkan orang makin tinggi keimanan lebih senang didoain deh daripada dipuji. Ya, karena kan pujian mah meninggal teh nggak ditanya kamu udah dipuji berapa orang, enggak. Ya. Jadi dan memang ada anjuran juga di dalam Islam, memang ya jujur itu penting banget. Termasuk bahkan termasuk yang salah satu dilarang itu berbohong meskipun cuma candaan gitu ya. Ya kalaupun dianggap dosa, ya Allah yang punya hak menentukan itu dosanya sebesar apa. Dan kalau misalkan itu jadi dosa, ya kalau Allah sudah mau mengampuni. Sebagian guru menyebutkan kalau dosa-dosa kecil itu kita wudhu juga selesai ya. Tapi karena kan tiap hari kita apalagi wudhu minimal sehari 5 kali. Apalagi kalau jaga wudhu pasti wudhunya lebih sering. Belum lagi ketika sholat, Nabi bersabda yang artinya bagaimana menurutmu kalau ada orang yang di depan rumahnya ada sungai dan dia mandi sehari 5 kali di sungai tersebut, maka tentu ia akan bersih. Begitu juga dengan sholat 5 waktu, membersihkan manusia itu. Jadi ya insya Allah ya, kalau nanti kita tanggal 9 Zulhijjah ada puasa Arafah, puasanya sehari dihapuskan dosanya 2 tahun, setahun ke depan, setahun ke belakang. Kata Imam Abi, penjelasannya itu yang kan dosa-dosa yang kecil. Tapi ya tetap ketika kita bicaranya terkait makin tinggi keimanan, kalau udah judulnya dosa, nggak akan bicara dosa atau besar atau kecil lagi. Pokoknya aku mau judulnya dosa, tetap aja dosa. Jangankan yang dosa, orang makin tinggi keimanannya, yang syubhat itu kan belum tentu haram. Mereka aja nggak berani, ya. Saking waroknya, saking hati-hati. Ada guru-guru kami itu Masya Allah, saking ketika mereka beli, mohon maaf ya, tabung gas yang 3 kilo, begitu dia baca di situ ada tulisannya hanya untuk masyarakat miskin, nggak pernah beli lagi, Bu. Karena takut zolim katanya. Itu teh soalnya jadi miskin kan disubsidi oleh pemerintah pakai pajak uang rakyat. Sedangkan dia mencari di undang-undang definisi miskin menurut negara itu berapa? Yang penghasilannya di bawah 1.500.000 sebulan. Sedangkan penghasilan dia ya meskipun nggak ratusan miliar, cuman gaji gurunya dia sebagai guru 2,5 juta. Tapi kan tetap di atas 1,5 juta. Nggak berani lagi tuh beli yang 3 kilo. Segitu ngejaganya gitu waroknya. Ya. Dia pulang dari kantor, ada pulpen kantor, naik motor dikembaliin lagi hari itu juga, nggak mau sampai anak-anaknya kepake. Karena itu pulpen dulu bosnya beliin untuk urusan kerjaan. Kalau di rumah dia pakai untuk urusan pribadinya, ngerasa akan segitunya beneran, Bu. Orang guru-guru kami itu ngejaga. Kalau memang itu yang memang diizinkan untuk dibawa pulang, kan ada beberapa amenities yang memang untuk dihabiskan, silakan ya, kayak odolnya, kayak apa, ya itu memang silakan. Tapi ya kalau memang itu milik hak orang lain yang kita belum izin, kayak misalkan pernah dipraktekkan lagi kayak karya wisata ramean, ada orang ninggalin odolnya di situ. Aduh, ini belum bilang nih sama orangnya, nggak berani minta sebelum, meskipun setelah akhirnya keluar mandi, tadi saya minta odol, boleh ya, boleh, sok nggak pakai aja, orang sengaja ditinggalin. Tapi sebelum dia minta kehalalannya, ada yang nggak berani. Jadi ya ngejaga diri lah gitu ya. Itu banyak banget contohnya itu, Masya Allah, orang mereka sampai sebegitunya. Dulu Umar bin Khattab tuh ada kayak impor minyak wangi kasturi ya, dan memang untuk dibagikan ke masyarakat terutama yang kurang mampu. Maka kan bentuknya gede ya, harus dibagikan ke botol-botol kecil untuk masyarakat. Itu beliau minta tolong orang untuk ngebagiin.
Ditanyakan, kenapa tidak oleh engkau sendiri saja wahai Umar? Kalau aku nuangin sendiri, pasti entah ada ditutupnya atau dia penempel sedikit di tanganku, lalu aku oleskan ke bajuku, berarti aku baru saja mengambil hak yang bukan hakku. Sekedar ya kumaha atau itu mah pasti kan. Namanya tutup minyak wangi, pasti tutupnya ge wangi. Nah itu nempel di tangannya aja beliau nggak mau, bukan hak saya. Sebegitunya tuh. Orang tuh ngejaga yang bukan haknya itu Umar tuh Masya Allah. Nggak mungkin mau kalau nggak keimanan. Boro-boro ngambil yang haram yang apa. Jadi ya Masya Allah. Tapi yang kayak gitu yang makin mulia di sisi Allah. Terbukti nggak kekurangan juga. Mulia malah dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Selanjutnya satu pertanyaan lagi. Hah? Ibu ada yang bertanya, satu pertanyaan lagi. Cukup? Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah selesai. Pada kode ini tutup dengan doa. Siap. Mohon keridhaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya datang dari diri ini, tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.